Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita ingin mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Kita akan buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh kembali berjumpa dengan acara Menerima hari ini. Kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami yang akan menuntun hidup kami di jalan kebenaran. Kiranya Roh Kudus berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikhlaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Menerima hari ini akan membahas topik The Joy of Christmas. Sekali lagi, topik yang akan dibahas kali ini adalah The Joy of Christmas. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, topik The Joy of Christmas merupakan sebuah topik yang biasa yang akan dibahas di mana-mana ketika orang merayakan hari Natal. Kita sudah memasuki bulan Natal, di mana kita mempersiapkan acara-acara untuk menyambut hari Natal. Bahkan ada sebagian gereja dan orang-orang yang sudah merayakan Natal, sekalipun belum sampai pada tanggal 25 Desember 2023. Nah, kali ini saya membahas The Joy of Christmas atau sukacita Natal dengan maksud tujuan agar setiap daripada kita boleh merasakan sukacita ketika kita merayakan Natal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat suasana ketika kelahiran daripada Yesus Kristus diumumkan oleh para malaikat di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Nah, Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11, di sini dikatakan bahwa malaikat itu memberitakan akan ada kesukaan besar, akan ada sukacita besar bagi seluruh bangsa. Artinya seluruh bangsa akan bersukacita. Kenapa seluruh bangsa akan bersukacita? Itu disebutkan alasannya karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kalau kita merenungkan, Tuhan Yesus yang lahir sebagai juru selamat itu adalah penyebab kenapa sukacita Natal itu ada. Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia dan lahir sebagai manusia, dan dinyatakan oleh para malaikat identitasnya adalah juru selamat. Itu sebabnya dengan menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, tentu kita bersukacita karena kita diselamatkan dari penghukuman kekal. Kalau kita melihat bagaimana momen-momen Natal itu selalu ditandai dengan sukacita. Demikian juga ketika kelahiran Yesus juga ditandai dengan sukacita. Beberapa dapat kita ambil contoh, misalnya orang-orang Majus itu bersukacita. Terdapat di dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-10. Ketika mereka, maksudnya orang-orang Majus, melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Orang-orang Majus bersukacita karena sebentar lagi mereka akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Mereka bisa menyembah Tuhan Yesus Kristus dan mereka bisa memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi memang orang-orang Majus punya satu tujuan untuk bisa segera bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya ketika dia datang ke istana Raja Herodes, dia bertanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi, yang akan dilahirkan itu? Kami akan menyembah dia."
dan keinginannya boleh terwujud, berjumpa dengan Yesus, lalu menyembah Yesus dan mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Yesus. Itulah sebabnya kenapa orang-orang Majus bersuka cita. Selain orang-orang Majus, maka kita melihat para gembala juga bersuka cita, memuji dan memuliakan Allah ketika Yesus lahir. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 20 dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi para gembala itu bersuka cita karena mereka sudah juga berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus di palungan bersama dengan ibunya Maria dan ayahnya Yusuf. Jadi ketika mereka bisa berjumpa dengan Yesus di dalam momen Natal kelahiran Yesus ini, para gembala juga bersuka cita. Bahkan Maria juga bersuka cita. Di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-47, di sini Maria mengatakan, dan hatiku bergembira atau bersuka cita karena Allah juru selamatku. Karena Tuhan Yesus lahir sebagai juru selamat, maka hatiku bergembira atau bersuka cita, kata Maria. Demikian juga Sakaria bersuka cita dalam momen Natal ini. Dalam Lukas pasal pertama ayat 14, di situ dikatakan para malaikat berkata kepada Sakaria, engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Ternyata Yohanes Pembaptis itu lahir pada saat momen Natal yang menyebabkan Sakaria bersuka cita. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan bagaimana keadaan di mana kelahiran Yesus atau Natal itu dirayakan, ternyata diisi penuh dengan sukacita. Baik itu sukacita seluruh bangsa seperti yang dikatakan para malaikat, maupun sukacita orang-orang Majus, sukacita para gembala, sukacita dari Maria, maupun sukacita dari Sakaria. Dan saya harapkan pada momen Natal ini para pendengar, para pemirsa juga bisa bersukacita untuk merayakan kelahiran Yesus. Biar Yesus tetap lahir dan tinggal di dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar sungguh-sungguh pada momen Natal ini hati kami diisi dengan sukacita yang besar, sukacita yang sanggup membuat kami bergembira, memuji dan memuliakan Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.